Kita kembali di Sindo Prime, pemirsa. Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia hari ini. Di Jabodetabek sebanyak 12.000 paket makanan dibagikan untuk siswa di 41 sekolah. Program makan bergizi gratis MBG dimulai Senin 6 Januari 2025. Program ini dilaksanakan serentak di 190 titik di 26 provinsi termasuk DKI Jakarta. Dalam kunjungannya ke sejumlah sekolah, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menyebut 12.000 paket makanan didistribusikan ke 41 sekolah di hari pertama pelaksanaan MBG. Paket-paket makanan ini diolah di 4 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Teguh mengatakan jumlah SPPG akan terus bertambah sepanjang tahun ini. Untuk tahun 2025 direncanakan akan ada 153 SPPG yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Tentunya kami juga mensupport antara lain misalnya penentuan lokasi, kemudian juga melakukan sosialisasi dan edukasi, dan bila mungkin juga dari sisi terkait masalah kualitas makanannya, dari sisi security-nya dan sebagainya. Di hari pertama pelaksanaan program MBG, Menteri Koperasi Budi Ari turut meninjau dapur sehat anak bangsa di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Budi Ari melihat langsung persiapan distribusi makanan untuk anak-anak SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan meninjau langsung dapur MBG di Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat. Dapur Kebayunan menyiapkan belasan ribu porsi makanan setiap harinya untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah dalam radius 3,5 km. Badan Gizi Nasional mempersiapkan 190 dapur umum di seluruh daerah yang bertugas memasak menu bergizi dengan anggaran Rp10.000 per porsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas program makan bergizi gratis atau MBG, pemirsa, yang dilaksanakan serentak mulai hari ini, kita sudah terhubung dengan juru bicara Kepresidenan Prita Laura dan CEO Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, ada Diah Saminarsi. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, terima kasih para pemirsa dari Sindo News dan juga Mbak Diah. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Ini mumpung ada Kak Prita Laura, mungkin koreksi kalau data saya salah nih Kak Prita. Saya membaca informasi bahwa target awal yakni menyasar 3 juta anak di 3 bulan pertama. Saat ini makan bergizi gratis menyentuh di 600.000 orang di wilayah perkotaan dan kabupaten. Jika data ini benar, berarti apakah ini jauh dari target awal, Kak Prita? Baik, jadi target yang ditetapkan adalah memang di awal sampai dengan bulan disampaikan oleh Kepala BGN sampai bulan Maret ini 3 juta. Jadi masih sesuai dengan target, sesuai dengan track. Karena target berikutnya adalah untuk SPPG ini pada bulan Juli 2025 akan mencapai 5.000 titik SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Dan target besarnya di tahun 2029 yaitu akhir masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto serta Bapak Gibran Rakabuming Raka akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Jadi masih on target dan memang program makan bergizi gratis ini dilakukan secara bertahap. Bertahap secara gradual di berbagai daerah karena untuk mempersiapkan program ini memang sangat kompleks sekali. Kompleksitas ini yang tentunya membutuhkan juga kehati-hatian. Sistem sudah dibangun sedemikian rupa, perlu replikasi, namun replikasi tentunya tidak semudah itu. Butuh progres, butuh proses yang kita berharap bahwa kita mengawal betul semua prosesnya agar bisa memberikan kualitas makanan yang terbaik bagi anak bangsa kita demi Indonesia maju 2045. Kak Prita, kami tayangkan juga ini gambar anak-anak yang sekolah dasar memakan makanan bergizi gratisnya begitu. Lantas bagaimana hasil pemantauan program makan bergizi gratis hari ini? Anak-anak kita pada suka atau bagaimana yang dipantau, Kak Prita? Iya. Dari proses di hari pertama ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sangat baik bahkan
Namun memang ada beberapa proses yang masih terus berjalan. Seperti misalnya ada dapur-dapur makan bergizi gratis yang sedang terus dalam proses penyesuaian SOP. Karena SOP ini menjadi sangat penting ya Mas untuk dijaga, bukan hanya SOP terkait dengan kualitas makanan, tetapi pesan dari Bapak Presiden adalah SOP bagaimana melibatkan ekonomi lokal. Bagaimana pangan itu bisa diambil dari pangan lokal, dari supplier-supplier lokal, dari petani, dari UMKM, kemudian dari nelayan dan peternak. Dan juga bagaimana ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Segala SOP ini tentunya tidak mudah, semuanya sedang berproses. Namun di langkah pertama ini kami melihat yang jelas ada antusiasme dari seluruh pihak yang terlibat. Kami menerima begitu banyak UMKM yang ingin menjadi mitra, koperasi yang ingin menjadi mitra. Ini artinya ada sebuah gairah pergerakan ekonomi ya dari program makan bergizi ini. Ini yang memang diharapkan agar program ini bukan hanya sekedar meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita di masa depan, anak-anak bangsa kita, namun juga menggerakkan perekonomian lokal dan juga perekonomian nasional. Baik, Kak Diah Cisdi atau CISDI ya, ini saya sempat baca menyoroti perlunya kajian lebih matang untuk menu yang melibatkan ahli gizi dan masyarakat lokal, dan tujuan MBG juga masih dipertanyakan. Apakah masih mengkritik atau menyoroti hal tersebut, Kak Diah? Ya, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih penjelasannya Mbak Prita. Kami tentu sebagai bagian dari masyarakat menginginkan dampak yang terbaik untuk semua anak-anak dan keberhasilan dari program makan bergizi gratis ini, karena kita juga melihat banyak pembelajaran dari negara-negara lain yang telah melaksanakan program makan, pemberian makan di sekolah dan berhasil. Tentu kita juga menginginkan yang sama untuk anak-anak kita di Indonesia. Nah, karena keinginan yang sama inilah kami dari CISDI berulang kali memang menyuarakan pentingnya kebijakan berbasis informasi sains ya, science informed, evidence informed policy. Di mana tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari program MBG. Kalau memang berbasis evidence dan berbasis science, dan itu adalah meminta masukan dari para ahli gizi yang begitu banyak jumlahnya di Indonesia dan amat sangat ahli, amat sangat paham konteks tadi, keinginan untuk menggali makanan lokal dan juga konteks yang dibutuhkan dalam kelompok usia tertentu, maka ini sebaiknya kita gali bersama. Dan kita harus tampung bersama-sama agar ini bisa betul-betul berhasil. CISDI menyoroti bahwa alangkah baiknya apabila persiapan makan bergizi gratis ini dapat dilakukan dengan lebih detail, dengan lebih teliti, mengacu kepada best practices yang ada untuk kecukupan gizi, untuk proses distribusi, penyiapan makanan, sehingga bisa sampai tepat waktu dan sesuai dengan sasarannya yang dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena resources kita tahu bersama, resources yang dipakai itu amat sangat banyak, melibatkan berbagai macam pihak sehingga makanan tersebut bisa sampai. Alangkah sayang jadinya kalau kemudian tidak tepat kepada sasaran dan akhirnya tidak tepat seperti apa yang dicita-citakan atau diinginkan. Ini kan sebuah action jangka panjang. Ibaratnya lari, kita akan lari maraton. Jadi alangkah baiknya kalau ini memang dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian terakhir tentu yang disampaikan oleh CISDI juga adalah kami mendorong agar adanya semacam evaluasi dampak dari program ini. Karena harus dihitung cost benefit analysisnya, harus dihitung kemudian dampak dari kebijakan ini terhadap keberhasilan belajar barangkali, terhadap perbaikan status gizi dari anak-anak usia sekolah di usia tertentu. Dan ini yang dijadikan perbaikan. Tadi Mbak Prita bilang perlu banyak perbaikan, nah perbaikannya harus berbasis evidence lagi. Dan itu yang di titik ini yang dibutuhkan masukan dari berbagai pihak
seperti misalnya dari masyarakat sipil, dari akademisi, dari media, dari private sector, dari masyarakat luas yang memang terlibat dan melihat langsung jalannya program ini. Kami tentu menginginkan ini tidak hanya sekedar terbatas setahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi memang seluruhnya sampai nanti Indonesia akan bisa punya program makan di sekolah yang bergizi dan berdampak positif. Begitu, Mas. Kak Prita dan juga Kak Dia, sebelum kita lanjutkan dialog menarik kita simak dulu informasi berikut ini. Distribusi paket makan siang bergizi gratis nyatanya belum tersebar merata di seluruh wilayah. Sejumlah sekolah kami dapat informasi belum mendapatkan program makan bergizi gratis yang digelar secara serentak hari ini, pemirsa. Program makan bergizi gratis yang digelar pemerintah di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia nyatanya belum tersebar secara merata. Salah satu sekolah yang belum menerima manfaat program ini adalah Madrasah Ibtidayah Darul Ulum di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Selain tak terjangkau program pemerintah, sekolah yang berada di pelosok daerah di Pulau Jawa ini juga kekurangan ruang kelas yang mengharuskan siswa belajar secara bergantian dengan siswa lain. Karena hanya terdapat 4 ruang kelas untuk 150 siswa. Sampai saat ini kan seharusnya menurut berita gitu kan hari ini kita mulai makan gratis, tapi sampai saat ini kita belum ada konfirmasi dari petugas gitu kan yang mengelola makan gratis itu. Hal serupa juga terjadi di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat. Meski sudah pernah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis, namun nyatanya paket makanan belum bisa didistribusikan ke sekolah ini pada pelaksanaan serentak di hari pertama. Siswa pun masih membawa bekal dari rumah untuk makan siang pada waktu istirahat. Belum ada kabar tentang pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ya, makan sehat. Sejumlah sekolah di pelosok pun berharap program makan bergizi gratis dapat segera didistribusikan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Kak Dia Saminarsi dan juga Kak Prita Laura. Kak Prita, langsung mungkin pertanyaannya, ternyata ada beberapa sekolah yang mengaku belum ada kabar dapat MBG dan belum mendapat makan bergizi gratis hari ini. Seperti di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten, kemudian SMPN 1 Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana jawabannya, Kak Prita? Baik, terima kasih teman-teman iNews. Saya izin meluruskan ya pemberitaannya. Terima kasih untuk teman-teman iNews yang sudah meliput. Namun saya perlu meluruskan di sini bahwa yang dilakukan serentak pada hari ini adalah serentak di 190 radius dari dapur yang tersedia. Tidak serentak dalam artian seluruh sekolah di Indonesia, belum sampai ke sana, karena itu akan dilakukan secara bertahap. Kata kuncinya begitu ya, tolong dimaknai, ini dilakukan secara bertahap. Kami sangat memahami antusiasme dari para pemangku sekolah begitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan makan bergizi gratis juga. Namun mohon bersabar, karena kehati-hatian itu adalah kata kunci dalam penyediaan program ini. Kesiapan dari dapur, bagaimana dapur ini bisa memberikan kualitas makanan yang benar-benar berkualitas, tidak sampai membuat anak murid menjadi sakit. Higienitas sumber daya manusia ini perlu dilatih. Kemudian juga bagaimana penyediaan dapur-dapur, kita bicara mengenai penyediaan lahan. Kemudian kita juga bicara mengenai bagaimana suplai tersebut akan masuk, serta bagaimana pangan lokal ini bisa bertumbuh. Seperti contohnya kita bicara mengenai susu. Tidak mudah untuk kemudian menumbuhkan sapi langsung tiba-tiba punya industri susu. Tidak bisa. Semuanya butuh proses. Jadi tolong dipahami, serentak di sini bukan artinya seluruhnya. Bertahap. Jadi mohon kesabaran dari Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis. Namun pastinya di tahun 2029 82,9 target
juta dari target penerima manfaat dari program ini akan mendapatkannya. Itu target dari Presiden. Dan kalau boleh saya juga izin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Diah tadi ya. Mbak Diah, saya senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Diah karena memang itu yang diperlukan. Bagaimana kita membuat program ini menjadi satu program kita bersama. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia ini secara bersama. Tentunya dibutuhkan pemikiran dari teman-teman CISDI, teman-teman Mbak Diah, dan juga para cendekiawan untuk menyumbangkan pemikiran bagaimana kita membangun program ini secara sistemnya secara bersama. Karena tentunya SOP yang sudah dibuat, sistem ini akan juga sangat dinamis sekali dengan berbagai kondisi lapangan di Indonesia yang tentunya tidak merata. Jadi sumbangan pemikiran amat sangat diperlukan. Kami sangat terbuka, Mbak Diah sangat terbuka untuk sumbangan-sumbangan pemikiran tersebut, terutama juga ahli-ahli gizi di seluruh Indonesia bagi anak-anak muda yang ingin masuk ke dalam program makan bergizi gratis ini, karena di setiap dapur dibutuhkan satu ahli gizi. Jadi di setiap dapur ini ada 3 tenaga ahli, bisa dikatakan ya, yang harus ada selain para pekerja yang memasak dan juga yang mengantarkan makanan. Yang pertama adalah kepala dapur. Dan kemudian yang kedua adalah harus ada ahli gizi yang mengawasi gizi tersebut dari makanan yang ada. Dan kemudian yang ketiga ini adalah akuntan yang memiliki kemampuan dan juga sertifikasi untuk pengadaan, sehingga kemudian transparansi pengadaan dari bahan-bahan kebutuhan ini bisa dijaga sedemikian rupa agar tidak terjadi, ini tidak program yang tidak kemudian menjadi sebuah ladang pungli untuk selanjutnya. Kita ingin segala sesuatu yang disediakan, 71 triliun disediakan dalam APBN pemerintah, ini benar-benar digunakan semaksimal-maksimalnya untuk mencerdaskan bangsa kita. Baik, Kak Diah, tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan, menyoroti alangkah baiknya apabila dimulainya makan bergizi gratis ini lebih detail, lebih teliti mengacu data ideal gizi penyiapan makanan agar sasarannya lebih tepat. Nah, apakah yang sekarang ini belum matang atau buru-buru menurut Anda? Menurut saya ini perencanaannya bisa dibuat lebih baik lagi. Di antaranya mungkin kalau kita nggak bicara soal teknis nutrisi atau teknis gizi dulu, setting ekspektasi itu sangat dipentingkan karena kita masuk ke begitu banyak daerah, program ini masuk begitu banyak daerah, artinya variasi yang ada, yang akan diambil, yang akan diterima itu juga akan sangat banyak. 190 dapur aja, artinya 190 variasi. Kalau setiap dapur memberikan ke 3 atau 4 sekolah di dalam radiusnya, seperti tadi kata Mbak Prita, ya dikaliin lagi 3 atau 4 sekolah. Jadi ada begitu banyak variasi di dalam desain sebuah program yang dibawa dari meja desain, dari pemikiran menjadi ke sebuah ranah implementasi. Pada saat operasional, disitulah kita akan bertemu dengan detail-detail yang tadinya belum terpikir pada waktu kita mendesain program tersebut. Nah, karena sekarang ini targetnya tadi disampaikan akan 82,9 juta anak nanti pada akhirnya, maka sekarang mumpung baru jalan 1 hari, ini adalah saat yang paling baik untuk menerima semua masukan dan kemudian mendetailkan kembali apa yang miss dari kemarin. Nah, kalau dari sudut pendekatan teknokratis, itu semua bisa diambil catatannya dan kemudian nanti di akhir, let's say periode per 6 bulan atau dalam 1 tahun dilakukan cost benefit analysis, dilakukan impact evaluation untuk mereviewnya kembali di dalam ranah, di dalam framing kebijakan, sehingga akhirnya kebijakan yang nanti akan terus-menerus disempurnakan dan diperbarui itu sudah dengan masukan-masukan yang ada, mencatat semua yang ada. Jadi memang untuk membesarkan skala atau yang kita sering bilang dengan scaling up, itu yang akan ketemu adalah hal-hal seperti ini. Kita sekarang bilang baru 1 hari, tapi justru karena baru 1 hari inilah maka perbaikan-perbaikan harus ada. Yang kalau kami boleh memberikan masukan selain setting ekspektasi tadi, yang juga amat penting sebenarnya Mbak Prita adalah
dibentuknya sebuah platform yang memang ada tersedia, di mana ini kayak kelompok kerja, kayak working group gitu, di mana memang tersedia terus platform tersebut untuk menampung masukan dan menampung diskusi dari para ahli yang melibatkan berbagai macam aktor-aktor pembangunan, pemerintah dengan masyarakat sipil, dengan media, dengan private sector, dengan akademisi, bekerja sama di dalam working group itu, sehingga akhirnya semuanya mempunyai ownership dari program MBG ini. Inilah yang akan menjamin terjadinya hal yang kita inginkan bersama, yaitu sustainability. Pada akhirnya nanti kita ingin ini berjalan. Nah, ini yang diskusi-diskusi seperti ini di saat awal itu yang harus terjadi, tapi harus ada time mark-nya. Per 6 bulan kah? Per 1 tahun kah? Itu harus direview dan kemudian memang dilakukan penelitian di situ yang memang meneliti betul apakah ada daerah kontrol, ada daerah yang tidak, yang ini yang dapat jadinya seperti apa, yang nggak dapat MBG jadinya seperti apa, dan itu yang kemudian dijadikan masukan. Nah, ini yang akan menjamin kesuksesan dan sustainability bersama. Dan saya perhatikan 2 elemen ini yang masih missing dari MBG, yaitu pertama adalah keterbukaan kepada semua, tetapi di dalam setting yang memang dibangun untuk menumbuhkan ownership dari semua aktor pembangunan. Ini yang menurut saya amat sangat penting. Terima kasih. Sayang waktu kita terbatas, tapi Kak Dia dan juga Kak Prita Laura tentu tahu ya, kontri kami di lapangan begitu ada makan bergizi gratis, sekolah-sekolah lo langsung menghubungi untuk bisa diliput karena semuanya antusias menunggu datangnya makan bergizi gratis. Tapi terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Semoga ini bisa menjadi masukan ya, Kak Prita, apa yang disampaikan Kak Dia tadi. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG dilaksanakan serentak mulai hari ini di 26 provinsi dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan hampir 20 juta penerima paket makanan sepanjang tahun ini. Program Makan Bergizi Gratis menyasar mulai siswa PAUD hingga SMA dan sederajat. Selain kelompok anak sekolah, MBG juga diberikan kepada bayi hingga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tahun 2025, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menargetkan total hampir 20 juta penerima paket MBG. Alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah bersumber dari APBN. Dari anggaran tersebut, 63 triliun lebih digunakan untuk pemenuhan gizi nasional. Tujuan program MBG terutama adalah peningkatan akses makanan bergizi untuk penerimanya. Kedua, peningkatan prestasi siswa dan pengurangan anak putus sekolah. Ketiga, pemanfaatan bahan pangan lokal, serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Keempat, mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sepanjang periode Kabinet Presiden Prabowo Subianto, anggaran MBG ditargetkan terus meningkat. Dimulai dari anggaran tahun 2025 yang mencapai 71 triliun rupiah, pemerintah menargetkan 109 triliun rupiah di tahun 2026 dengan total penerima 30 juta orang lebih. Di tahun 2029, pemerintah menargetkan anggaran hampir 300 triliun rupiah yang menyasar hingga 82 juta lebih penerima. Sentuh 1,57%, inflasi tahun 2024 menjadi yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Selengkapnya di Sindo Prime.